مما وأنتم يتوب عليه والله عليم حكيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وآخرون أي وآخرون من المخلفين مؤخرون بأمر الله تعالى إنه أمر يتوب عليه. وبهذا التخفيف الشديد للمتخلفين والحث على أفضل التوبة والندم والله عليم بأحوال العباد ونياتهم. حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته فيغفر لهم ويتوب عليهم. غفر لهم وتاب عليهم ويقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعلها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada pula orang-orang yang lain yang ditangguhkan kepada urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadab atau memberi taubat kepada mereka. Allah alim hakim. Yang pertama, ayat ini mengisahkan terhadap orang-orang yang menunda-nunda dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka urusan mereka kepada Allah. Maka urusan mereka kembalinya kepada Allah. Yaitu kalau Allah mau, Allah azab mereka, atau Allah menerima taubat mereka. Lihat banyak dalam ayat ini adalah bentuk menakut-nakuti. Allah menakut-nakuti dengan menakut-nakuti yang sangat keras kepada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Ini merupakan bentuk menakut-nakutinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras kepada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Kemudian ayat ini pula merupakan anjuran kepada mereka tersebut untuk segera bertobat. Lebih semangat. Anjuran untuk bertobat dan menyesali perbuatan mereka. Kemudian makna Allahu Alim, yaitu Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya dan niat-niat mereka. Makna Allah Alim adalah Allah mengetahui keadaan hambanya dan niat-niat mereka. Kemudian mana Allah Hakim adalah Allah sangat bijak dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah sangat bijak yaitu dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian di antara bentuk itu bijak sangat bijaknya Allah, di antara bentuk sangat bijaknya Allah Subhanahu wa taala adalah
bila hikmah Allah telah tetap, maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang tersebut. Maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya tersebut dan menerima tobat mereka. Dan bila hikmahnya sebaliknya, maka Allah akan merendahkan mereka dan tidak memberi taufik kepada mereka untuk bertobat, dan tidak memberi taufik kepada mereka untuk bertobat. Nah, itu faedahnya. Adapun ayat berikutnya panjang tafsirnya, insyaallah berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala. Qala Allah ta'ala walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الشيخ رحمه الله تعالى كانوا ناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء ويريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله يكون لهم حسنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزيه وأظهر سره فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذين يجتمعون فيه، وكفرا أي مقصدهم فيه الكفر إذا قصر غيره فالإيمان، وتفريق بين المؤمنين أي ليتشعب ويتفرقوا ويختلفوا ويرصادا أعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي عانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوته، وذلك بعام الأرواح الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعد له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزيدة. قال تعالى بعد ما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد ولا يحلفن إن أردنا في بنائها إياه إلا الحسنى أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون، فشهادة الله تعالى عليهم أصدق من حلفهم. Sekarang kita masuk di ayat yang berikutnya. Yaitu ayat Allah SWT, dan di antara orang-orang munafik ada yang membangun masjid untuk menimbulkan malapetaka kepada orang-orang beriman, untuk kekafiran, kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah sama kaum mukminin, serta untuk menanti
kedatangan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sebelumnya, dan mereka di dalam membangun masjid tersebut mereka bersumpah tidaklah kami membangun itu kecuali kebaikan, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka itu pendusta. Dan pada yang pertama dari ayat tersebut, ayat ini menceritakan bahwasanya ada sekelompok orang munafik dari penduduk Kuba. Penduduk Kuba ini yang dekatnya Masjid Kuba, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Ayat ini menceritakan ada sekelompok orang munafik di kota Kuba. Nah, ibaratnya kita di sini di Masjid Nabawi, tempatnya itu ya 5 kilo dari sini. Ya mungkin baru lah. Nah, besar baru deh. Kalau tidak ya di Apisena itu. Tapi yaitu mereka membangun masjid di samping Masjid Kuba. Masjid Kuba, masjid yang dibangun pertama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baku dekat dengan Masjid Kuba. Kemudian pada berbeda. Tujuan mereka membangun tersebut adalah ingin memberikan beberapa. Satu. Yang kedua, kesusahan kepada kaum mukminin. Tiga. Dua. Yang ketiga, tujuan untuk membantu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi mereka bangun masjid tujuannya untuk membantu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan di antara faedah berikutnya, dan di antara bukti mereka membangun masjid tersebut, dan di antara buktinya dalam kurung membangun masjid tersebut untuk membantu orang-orang manusia Allah dan Rasulnya, maksud kurung adalah seperti Abu Amir Ar-Rahib. Seperti Abu Amir Ar-Rahib, yang dia termasuk penduduk asli kota Madinah. Yang dia adalah penduduk asli kota Madinah. Orang ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan hijrah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka dia termasuk yang kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia termasuk orang yang kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia orang ahli ibadah di zaman jahiliyah. Padahal dia orang ahli ibadah di zaman jahiliyah. Namun dia kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta bantuan kepada kaum musyrikin
dan minta bantuan kepada kaum musyrikin untuk membela dia di dalam memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan kepada kaum musyrikin untuk membela dia di dalam memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum musyrikin tidak mau membantu dia. Maka dia pun pergi ke Raja Kaisar. Dalam kurung Raja Romawi. Maka dia pun pergi ke Kaisar. Dalam kurung Raja Romawi. Dengan menyangka raja tersebut akan membelanya. Dengan menyangka raja tersebut akan membelanya. Namun dia mati di pertengahan jalan sebelum sampai. Namun dia mati di pertengahan jalan sebelum sampai. Neraka sebelum sampai titik. Ya, neraka itu dari saya. Namun dia mati, mampus di tengah jalan sebelum sampai dalam kurung neraka. Sekarang dapat. Taib. Kemudian pada berikutnya, maka orang munafik membangun masjid tersebut diantaranya untuk maka orang munafik membangun masjid tersebut diantaranya untuk kaum munafik ini, untuk model munafik seperti ini. Model munafik seperti siapa? Nah, ini tadi Abu Amr Ar-Rahim. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang-orang untuk menghancurkan masjid tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang-orang yang untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Tabari. Maka masjid itu pun dihancurkan dan dibakar. Maka masjid itu pun dihancurkan dan dibakar sampai tidak ada bekasnya. Kemudian apa yang berikutnya? Ayat ini menjelaskan Allah menjelaskan kedustaan dari tujuan mereka membangun masjid. Ayat ini Allah menjelaskan kedustaan dari tujuan mereka yang jelek dalam pembangunan tersebut, dalam pembangunan masjid tersebut, yang mana mereka bersumpah. Yang mana mereka bersumpah, tidaklah kami membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Yang mana mereka bersumpah, tidaklah kami membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Kemudian pada berikutnya, kebaikan yang mereka maksudkan adalah berbuat ihsan kepada orang-orang lemah, orang-orang tua dan buta. Yaitu berbuat ihsan kepada orang-orang lemah, orang-orang tua dan buta. Titik. Faedah terakhir, Allah bersaksi bahwasanya mereka pendusta. Allah bersaksi bahwasanya mereka pendusta. Bukan dengan
tujuan utama mereka bukan itu, dengan tujuan utama mereka bukan itu. Nah, ya. Hati-hati itu. Tidak semuanya orang bangun masjid itu tujuannya benar. Nah itu. Tapi tak boleh kita ceplos saja. Oh ini tidak. Biarkan Allah yang membuktikannya. Biarkan hari demi hari, waktu demi waktu yang membuktikannya. Tidak perlu kita ceplos. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.